Oke guys, di tanganku ini ada HP Samsung A52s. Keluhannya itu sentuh tidak berfungsi. Jadi datang customer bawa HP ini, bilangnya setelah pemakaian anaknya timbul masalah seperti ini ya. Nah ini kira-kira apanya? Nge-freeze kah? LCD-nya kah? Tapi ini LCD nggak pecah ya. Kelihatannya sih aman. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan coba bahas bareng-bareng ya. Mantap jiwa, mempesona. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Tenisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, di awal video saya sudah jelaskan ya, kasus HP ini tuh layar sentuhnya tidak fungsi. Nah, setelah dikonfirmasi sama pemilik, ternyata ini HP-nya masuk air ya. Tapi nggak diceritakan tuh kenapa bisa masuk air sama orang tuanya. Jadi ya ini kita mesti tahu ya, kerusakan HP itu kronologinya karena apa, supaya lebih gampang untuk penganalisaannya. Oke, ini Samsung A52s. Nah ini kayaknya sudah support 4G ya, 5G ya. Oke lah, kita akan bongkar saja kasus HP ini. Dan ini sama sekali tidak mau ya merespon untuk di bagian layar sentuhnya. Padahal secara fisik kita bisa lihat tidak ada pecah ataupun retak ya. Nah, setelah saya bongkar, ternyata betul banget teman-teman, HP ini tuh banyak tingkat korosi yang ada di mainboard ya. Contohnya ini di konektor baterainya itu juga ada putih-putih, itu korosi ya. Biasanya ini efek dari masuk air dan tidak segera dibersihkan. Lalu untuk di konektor bagian LCD, ini yang sering banget diserang ya. Dan ternyata betul sekali, gosong teman-teman. Nah itu bisa teman-teman perhatiin. Kalau HP masuk air, usahakan secepatnya dibersihkan ya teman-teman, supaya nggak telat dan airnya gosong seperti ini. Nah ini tentunya bisa merembet masalahnya. Makanya kalau masuk air itu nggak segera ditangani ya bisa nyebar. Artinya nyebar ini maksudnya bukan terus dari virus ini ke virus yang lain gitu ya, enggak ya. Maksudnya itu kan dalam mesin dialiri arus atau tegangan ya. Di saat ada air dia bisa konslet, sehingga kerusakan bisa terjadi. Aturan itu enggak parah jadi parah. Contohnya kayak di IC gitu ya. Nah ini untuk supaya tahu, kita mesti bongkar dulu mesinnya. Kita angkat dulu kalengnya, apakah air sampai ke balik kaleng ini ya, atau di area IC power. Untuk pembukaan kaleng kayak gini, saya gunakan blower panasnya 350 ya, anginnya 40, sambil dijengatkan sedikit seperti ini. Nah itu kita bisa perhatiin untuk area IC power. Saya melihat di sini untuk area IC power aman. Cuman setelah saya coba cek di skema,
jalur touchscreen itu menuju ke IC power untuk tegangannya, ngambil source power atau tegangan dari IC power. Nah, ini mengarah ke bagian atas ini ya, IC power. Selain touchscreen mengarah ke IC power, juga mengarah ke CPU. Namun karena ini masuk air, saya berasumsi ini IC power yang bermasalah. Solusinya ya ganti, tidak direbal ya. Kenapa? Karena ini masuk air. Kemungkinan besar jalur touchscreen-nya sudah kebakar konslet ya. Nah, ini menggunakan PM7350C. Kalau kita lihat dari serinya PM berarti chipsetnya Qualcomm ya. Ya, ini kita akan cabut untuk IC powernya. Untuk nyabut kayak gini saya gunakan panas 385 sampai 400. Untuk anginnya 35. Oke, ini sudah tercopot. Nah, ini IC powernya atau PM7350C. Lalu setelah itu kita coba rapiin ya. Rapiin pin-pin bekas IC power di bawahnya ya. Nah, biasanya kalau bawaan pabrik timahnya masih keras, jadi kita mesti lembutkan dulu. Tambahin timah pasta ataupun timah low temperatur ya, supaya saat nanti penggantian atau pemasangan IC power itu lebih mudah nempel. Oke, setelah itu kita bersihkan ya kalau dirasa sudah rata. Jadi biasanya kalau untuk di brand Samsung memang timahnya keras ya teman-teman. Oke, ini sudah posisi terangkat. Nah, ini pin-pin yang ada di IC power harus bersih. Ya, ini saya sudah carikan untuk PM7350C. Harganya lumayan oke ya. Ya, untuk proses pemasangan jangan sampai terbalik. Jadi lihat posisi kakinya ya terhadap mainboard atau pola yang ada di mainboardnya yang sudah kita ratakan tadi. Nah, ini kita tinggal presisikan. Oke. Untuk pemasangan ini sama dengan pencopotan untuk panas dan anginnya. Lalu kalau IC baru kayak gini, saya kalau IC powernya PM atau chipset Qualcomm biasa langsung ya, enggak saya cetak ulang. Ya, ini sih berharap ya bisa berhasil. Kalau nggak berhasil baru diangkat kembali, dibersihkan, dicetak kakinya ya. Oke, untuk proses pemasangan ini biasa saya tembak dulu supaya presisi ya. Di awal tembak dulu, lalu tambahin flux lagi, dan tembakan yang kedua seperti ini sambil kita goyang sedikit dengan pinset. Nah, ini kalau IC power pembelian baru itu ya kadang hoki-hokian ya, kadang dipasang bisa langsung down, kadang juga enggak. Dan kalau ini enggak down malah mati total, tentunya harap-harap cemas ya karena kan posisinya HP-nya nyala. Tapi buat teman-teman nggak usah dibayang-bayangi ketakutan ya saat terima HP nyala tapi IC power rusak. Ya, kita harus perkuat mentalnya ya supaya bisa tangani. Kalau enggak berusaha ya kita
kapan untuk bisa melatih diri atau untuk menghadapi permasalahan seperti ini ya. Ini kalau pemasangan menceng atau nggak pas itu juga biasanya nggak mau nyala. Karena kalau HP kondisi IC power tidak pas itu juga nggak akan nyala. Nah ini kan ada hitam-hitam ya, ini jalur menuju ke IC power. Itu hitam tuh efek dari konslet ya, jadi kena di jalur IC powernya bagian touchscreen. Oke, lalu kita rapiin dan kita pasangkan kembali. Tentunya ini momen harap-harap cemas. Bismillahirrahmanirrahim. Isik nyala guys. Kalau ini tadi tuh nggak mau nyala ya wis, dicoba kembali di rebal, di ACP ya. Ya. Jadi untuk kasus touchscreen itu ada dua opsional biasanya ya. Kalau nggak IC power ya CPU. Tergantung, kita lihat skemanya. Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah bisa teman-teman. Oke lah, sudah bisa disentuh. Mantap ya. Jadi bukan LCD-nya. Ya, ini saya tidak coba LCD yang baru ya karena sudah yakin ada gosong ya, gosong dan jalurnya itu menuju ke IC power. Tapi teman-teman kalau hadapi tanpa masuk air ya kasus kayak gini, coba dulu dengan LCD yang baru. Siapa tahu touchscreen-nya memang yang rusak ya. Oke, alhamdulillah ini kasusnya sudah kelar dan siap untuk diberikan pemilik. Mudah-mudahan pembahasan kita kali ini bisa diambil hikmahnya dan bisa dijadiin motivasi ya buat teman-teman. Kalau dapat kasus yang seperti ini ya memang agak beresiko ya karena posisi HP-nya nyala dan kembalinya harus juga nyala. Oke, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa minum air putih. Bye bye, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sobek nota nih.